Budaya masyarakat Hakka. Aktivitas masyarakat Hakka di masa perayaan Tahun Baru Imlek. Tanggal perayaan 24 bulan ke-12 lunar hingga 15 bulan pertama lunar. Jenis perayaan. Perayaan tradisional kegiatan perayaan. Pertama, makan malam bersama Tuan Yuan Fan. Kedua, makan vegan di hari pertama Xinjia. Ketiga, tarian naga dan tarian barongsai. Makanan khas. Pertama, tianpan kue dodol. Kedua, huapko kue mangkok. Ketiga, cimatuan atau onde wijen goreng. Keempat, tansan atau kue kering yang digoreng. Kelima, luopo wanzi atau bola-bola lobak kukus atau goreng. Keenam, luopo kop, kue lobak goreng. Dalam budaya masyarakat Tionghoa maupun masyarakat Hakka, ada banyak festival dalam setahunnya. Namun festival musim Semai Chuncheon merupakan festival yang utama. Tahun Baru Imlek selalu menjadi festival tradisional yang paling khusyuk dan meriah yang dirayakan oleh rakyat Tionghoa. Orang Hakka sangat menghargai dan melestarikan perayaan ini. Di dalam lingkungan rumah adat orang Hakka Welonghu, rasa kedekatan tali persaudaraan akan lebih terasa kental di saat perayaan ini. Orang Hakka merayakan festival musim semi, umumnya dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan dari tanggal 24 bulan ke-12 lunar hingga malam tahun baru. Tahap kedua adalah hari pertama hingga hari kelima dari bulan pertama lunar adalah periode tahun baru. Hari ke-6 hingga festival Lentera Cap Gomeh adalah periode bergembira ria. Pada tanggal 24 bulan ke-12 lunar adalah cuti tahunan. Setelah memasuki cuti tahunan, para petani menghentikan sementara semua pekerjaan di ladang. Bagi para petani yang memiliki gong dan drum band besar, maka mereka sudah bisa mulai memainkannya dan Anda mungkin mulai terdengar berbagai alat-alat musik di berbagai desa. Setiap warga mulai menyiapkan kayu bakar, minyak goreng dan bahan makanan Tahun Baru Imlek, membeli daging babi, ayam, babek, menggoreng tahu, membuat kue keranjang dan membuat berbagai macam kue dan lain-lain. Setiap keluarga mulai bebersih dan merapikan seisi rumah. Ketika keluar rumah perlu mawas diri, menahan emosi agar tidak berkata sumpah serapah. Pada masa itu, sehari sebelum malam Xinjia, orang Hakka sudah menanak nasi untuk 4 hari ke depan. Sedangkan masyarakat Tionghoa bagian utara membuat mantau, dipersiapkan untuk makan hingga 3 hari sesudah Xinjia. Ini adalah simbolik selalu mendapat berkah pangan dan rejeki yang berlimpah di setiap tahunnya. Yoshi-Yochai. Nah, kebiasaan tradisi yang seperti ini tidak bisa dan tidak boleh dipertahankan dan dilestarikan. Tidak sehat makan nasi yang dihangatkan, apalagi dihangatkan berulang kali. Hari ini adalah hari paling meriah, terhangat, dan paling menyenangkan dari perayaan Tahun Baru Imlek. Karena pada hari ini, seisi rumah saling membantu mempersiapkan kue, buah dan lainnya untuk sembahyang, puji syukur pada para dewa, Buddha, para leluhur, dan Maha Pencipta alam semesta. Demikian pula bagi keluarga Katolik, menghadiri misa syukur akhir tahun jelang Xinjia di pagi atau sore hari. Setelah selesai misa syukur, disiapkan meja altar dan tablet leluhur, baru dilanjutkan prosesi penghormatan pada leluhur.
dan mohon berkat dari Tuhan untuk para leluhur dan umat yang hadir maupun yang ada di rumah. Sekembali dari sembahyang atau misa, setiap keluarga kembali sibuk. Disibukkan dengan menyiapkan hidangan untuk makan malam. Sekitar pukul 15, sebagian anggota keluarga mulai menempel. Bait musim semi Tuilin. Ketika sore hari tiba, setiap anggota keluarga segera mandi dan salin dengan pakaian yang rapi dan yang bersih. Menanti dan memasuki detik-detik perayaan, yaitu sesi makan malam bersama Tuan Yuan Faan. Makan malam bersama makan reuni dengan hidangan yang istimewa, lebih mewah dari hari-hari biasanya. Selesai makan malam, orang tua akan membekali Yasui Hong Pao pada anak-anak sebelum mereka pergi tidur. Orang-orang Hakka memiliki kebiasaan untuk berjaga-jaga tidak tidur menanti tibanya saat pergantian tahun, sambil menanti waktu untuk Pai Tin Kong dan Ing Chai Shin. Pada waktu yang sama, bagi keluarga Katolik dan Kristen pun berdoa bersama memohon berkat, pencerahan dan perlindungan di hari-hari mendatang dari Tuhan. Pada hari pertama bulan pertama, yaitu hari Hasingsia, pagi-pagi benar sesuai waktu baik membuka pintu gerbang dan mulai pergi ke kelenteng, vihara dan gereja untuk panjatkan rasa syukur dan terima kasih atas berkat sehat dan mohon perlindungan kelancaran dalam usaha di hari-hari mendatang. Sesudah sembahyang dan berdoa, maka seluruh anggota saling painian di lokasi. Berlanjut painian ke rumah sanak keluarga, hingga kirim-kirim ucapan selamat lewat medsos. Pada hari ini orang-orang Hakka tidak lupa untuk makan vegan, suguhan pun sudah pasti berupa vegan. Pada hari ini, bagi yang sudah berkeluarga, sang suami akan bersama istri dan putra-putrinya berkunjung ke rumah orang tua istri. Dalam kunjungan ini harus makan bersama. Setelah itu baru boleh pulang. Pada hari keempat dan kelima sibuk dengan menyambut Dewa Dapur dan Dewa Rejeki yang turun dari surga, dengan harapan membawakan berkat yang melimpah di hari-hari mendatang. Namun doa dan harapan tanpa kerja dan usaha keras adalah kesia-siaan. Pada hari kelima ini juga, orang-orang Hakka mengakhiri cuti kerjanya, mulai beraktivitas kembali ke sawah dan ladangnya. Mulai masuk kerja bagi pekerja, dan pabrik-pabrik pun mulai menjalankan produksi. Ada kata pepatah orang Hakka yang mengatakan, memasuki masa tahun baru, ada banyak hal yang tabu. Jadi setelah memasuki masa tahun baru, anak-anak selalu diberitahu, berkelakuanlah yang baik, patuh pada orang tua, karena orang tua sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk tahun baru. Jangan buat kegaduhan sehingga orang tua menjadi marah. Terutama hari pertama Xinjia, jangan sampai mengatakan kata-kata tidak baik atau hal buruk, karena orang Hakka sangat menjaga segalanya baik di hari pertama Xinjia. Karena hari pertama merupakan awal dari tahun. Awal yang baik diharapkan menjadi awal baik untuk sepanjang tahun terkait. Budaya dan kebiasaan positif ini patut dilestarikan. Hal kedua, tong atau tempat penyimpanan beras harus diisi penuh dengan harapan selalu ada beras untuk dimasak di sepanjang tahun. Hal positif ini baiknya dilakukan sepanjang waktu. Hal ketiga, sejak hari pertama hingga hari ketiga tidak menyapu dan membuang sampah. Hal ini mengingat 3 hari ini banyak tamu yang datang, sehingga tidak elok bila ada tamu datang didapati tuan rumah sedang sibuk bebersih atau buang sampah. Kebudayaan ini perlu tetap dilestarikan, terutama bagi keluarga besar atau mempunyai relasi yang banyak. Hal keempat, menyalakan lampu setiap ruangan pada malam Xinjia hingga pagi harinya, dengan harapan sinar terang menerangi perjalanan sepanjang tahun. Hal ini tidak ada salahnya dilakukan, mengingat setahun hanya sekali. Inti dari terang ini mengingatkan kita, bila ingin usaha lancar, hidup lancar, maka kita pun harus beri kelancaran pada orang yang ada di sekitar kita.
Semoga ulasan ini dapat memberi pencerahan, berkat dan manfaat bagi kita semua.